ketika membaca Quran surah ke-67 ayat 19. Dia baca burung bisa terbang ke atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi, diikat dengan hukum besar di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Walaupun ilmu Anda umum ataupun agama, tapi tujuan besarnya inna fi khalqis samawati wal ardi. Makanya ketika Allah menyebutkan cabang ilmu dalam Al-Quran, selalu disatukan tujuan utamanya untuk mendekat kepada Allah. Ada ilmu syariat agama, ada ilmu umum, tapi dua tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Ilmu umum misalnya, ya, buka Quran surah kedua ayat 164 paling kanan sebelah atas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, bukan wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Hei, silahkan amati langit dan bumi, cari peluang untuk belajar pengetahuan. Amati itu kapal-kapal yang ada di lautan. Zaman Nabi, pernah nggak Nabi keluar lihat kapal? Lihat kapal di lautan bagaimana bisa mengapung, mengambang. Perhatikan, diamati Archimedes sampai masuk ke kolam, naik turun. Dianalisis bagaimana bisa mengambang, muncullah kemudian hukum Archimedes. Ketika mengambang seperti ini, dipelajari betul, bikin. Tapi apakah ketika jadi semua itu untuk dibuat mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah? Langit amati, ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, amati langit, amati kadar hujan, bikin macam-macam dan seterusnya. Amati jadi cabang ilmu. Langit jadi astronomi, ngamati hujan jadi meteorologi dan sebagainya, terus turun. Amati bumi, ardi, amati. Ayo, muncul geologi, ada geofisis, muncul. Pekerjaan turunannya banyak, ada yang ke Pertamina, jurusannya perkembangan perminyakan, ada yang ke analisis data, muncul. Amerika bikin kemudian Halliburton, Prancis bikin Schlumberger. Ya, ayo ada banyak pekerjaan dunia, ada ilmu bisa diamalkan. Coba pertanyaan saya, pernah nggak ada yang menerapkan ilmu itu untuk mendekat kepada Allah? Karena kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi diikat dengan hukum besar di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Walaupun ilmu Anda umum ataupun agama, tapi tujuan besarnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena itulah kemudian Ibnu Firnas ketika membaca Quran surah ke-67 ayat 19, dia baca burung bisa terbang ke atas. Kemudian setelah terbang ke atas itu dia kepakan sayapnya. Mayum sikuhunna ila rahman. Kepak katup, bukan karena punya sayapnya, tapi kata Allah karena Allah menahan dengan sayap itu di udara dia bisa terbang. Kalaupun punya sayap, tapi kalau Allah nggak tahan di udara dia nggak bisa terbang. Maka dia perhatikan sebab terbang itu Allah jaga karena ada sayap kepak katup. Maka kemudian dia bikin sebuah hipotesa. Ibnu Firnas membuat modifikasi sayap burung, ditempelkan di tangannya, ingin membuat terbang seperti burung. Diuji cobakan, terbang naik bukit yang rendah, kepak katup jatuh. Perbaiki lagi, sampai luar biasa bagusnya. Terbang bukit lebih tinggi lagi, kepak katup, bisa terbang. Kepak katup, 20 meter, lebih dari itu, jatuh, meninggal. Tapi bukan karena meninggalnya, karena itu ajal. Karena dia meninggal, mewariskan pengetahuan dasar utama nanti untuk prototipe pesawat terbang yang dikembangkan oleh Wright bersaudara. Begitu jadi kemudian tetap muncul retakan di sayapnya. Begitu terbang pesawat meledak di udara karena tidak kuat dengan daya geseknya di atas. Tuh tekanan tinggi, crack, pecah, hancur, meledak di udara. Nyari solusi. Ditemukan bukan oleh orang Arab, bukan Amerika, bukan juga oleh orang Afrika ataupun Eropa. Seorang anak yang dididik oleh bapak ibunya di Pare, seperti pendidikan Imam An-Nawawi. Sehingga anak ini punya sifat seperti Imam An-Nawawi, senang dengan pengetahuan. Susah diajak main. Masuk, keluar lewat pintu depan, bisa balik lewat pintu belakang. Dipaksa main pintu depan, bisa naik lewat jendela. Imam An-Nawawi dipaksa main, bisa nangis. Kesenangannya pengetahuan. Begitu di luar bawa buku, anak ini pun sama. Dipaksa bermain keluar, balik-balik lewat jendela. Baca lagi. Namanya Baharudin Yusuf Habibi. Kuliah di Jerman, mengembang, tapi keislamannya tetap dibawa. Sampai pernah memimpin sholat Isya, dalam keadaan itu ayahnya meninggal dunia. Menuliskan kemudian kenangan-kenangannya, di antara yang paling hebat menganalisis tentang bagaimana ketahanan sayap pesawat saat di udara. Maka beliau dihitung sampai sempurna hitungannya dengan izin Allah, maka jadilah kemudian pesawat itu terbang stabil di udara. Maka dikenallah beliau dengan Mr. Crack. Ya, tuan yang bisa menganalisis tentang solusi keretakan pesawat terbang di udara. Sampai sekarang tercatat berkat namanya. Tapi kebanggaannya saat ini ketika bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, salatnya, bacaan Qur'annya dan sebagainya.
tulisan-tulisannya, kenangannya tentang tulisannya Habibie Ainun dituliskan dan sebagainya dan seterusnya. Itu bekal paling utamanya. Jangan pernah dibanggakan kalau hanya sekedar capaian untuk pengetahuan, tapi bagaimana bekal itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Itu poin utamanya. Banyak nanti, ada Ibnu Sina, ada Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Kita teruskan untuk praktekkan di masa kita kekinian. Jadi orang dulu baca Quran keluar pengetahuan. Orang sekarang baca Quran keluar rasa kantuk. Tuh, kantuk gitu kan. Dulu pernah ada Pak, seorang soleh tuh. Ya, di Pasar Rebo orangnya soleh, kakek luar biasa. Saking dekatnya dengan Allah. Dia belajar tuh ringas-ringan, datang pengajian kecil-kecil, tapi dibangun keimanan. Saking dekatnya, ini luar biasa. Tiba-tiba datang orang dari Timur Tengah ke tempat itu. Dia katakan, saya pengen bangun masjid di sini, pengen bangun masjid di sini. Kok bisa itu orang cobaan ke situ di sini dan Anda yang jaga? Siapa yang ngutus orang itu? Begitu sudah jadi, beliau jaga amanahnya dengan baik. Rawat, adzan, bukain, ngimamin di situ. Sampai indah kepulangannya kepada Allah. Hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Menjelang maghrib. Setelah siap-siap pada asar menunggu maghrib. Cuman tidur-tiduran tuh. Merem-melek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Diangkat dalam keadaan yang paling indah. Jumat terakhir di Ramadan. Menjelang maghrib. Menunggu saat mau buka puasa. Statusnya sederhana. Coba merem-melek, meninggal. Itu sebelah sana sudah ada yang merem-melek. Nah ini ada. Dah, ini terakhir saya tutup. Mustahil Anda bisa maju sendirian, Anda bisa hebat sendirian, Anda bisa pintar sendirian kalau Anda tidak berkolaborasi dengan yang lainnya. Maka dibutuhkan sifat saling bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Anda harapkan. Mustahil gedung itu jadi kalau nggak ada yang bangunnya, nggak ada arsiteknya, nggak ada yang ngukurnya. Mustahil sekolahan ini maju kalau nggak ada kepala sekolahnya, nggak ada gurunya. Anda jadi guru karena ada muridnya. Mustahil ada guru tidak ada murid, mustahil ada murid tidak ada guru, mustahil tidak ada yang jaganya, mustahil tidak ada hal-hal di sekitarannya. Maka Anda mesti bekerja sama dalam sifat tadi yang disukai oleh Allah. Baik urusan dunia diridhoi oleh Allah. Sifat-sifat baik urusan dunia kadang diantara maknanya ada yang disebut dengan birrun. Barrun itu daratan, birrun sifat kebaikan di daratan yang punya nilai akhirat. Barrun, birrun sifat baiknya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sifat dunia dibalas saat di akhirat. Birrun, sifat-sifat yang menghadirkan ridha Allah disebut dengan takwa amalannya yang telah saya jelaskan di awal. Takwa, birrun dan takwa. Maka muncullah kalau Anda ingin bertawun bekerja sama, maka harus punya dasar nilai kebaikan untuk dunia yang punya pahala akhirat dan ridha Allah yang menjamin Anda surga. Birrun wa takwa. Turun Quran surah kelima ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.